semuanya teman-teman matrikulasi batch 8 dan para WI yang menonton juga ya. Ya, alhamdulillah saya di sini mau sedikit ya berbagi ilmu lah dan berbagi pengalaman gitu. Walaupun memang agak-agak deg-degan juga ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sama-sama belajar ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Mala Muniro, saya dari IP Karawang. Di sini alhamdulillah juga saya seorang bidan ya. Cuma memang lagi tidak aktif ya dalam pekerjaan di profesi. Sekarang lagi aktif di pekerjaan domestik saja. Jadi memang saya syukuri gitu karena lebih bahagia ya karena ada anak. Ya, langsung saja ya. Saya di sini akan membahas tentang kehamilan dan persalinan. Karena berhubung saya juga sudah pernah merasakan hal itu, jadi mungkin saya bisa membandingkan nih mana yang dengan teorinya sama atau berbeda gitu. Jadi memang ini merupakan hal yang buat saya menjadi jadi dianalisis sendiri gitu. Ya, untuk kehamilan sendiri mungkin para ibu atau para yang ini udah tahu ya, para wanita juga. Hamil itu adalah proses alamiah seorang wanita, kodratnya ya. Jadi namanya hamil itu adalah jika terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma bertemu tuh ya, kalau terjadi pembuahan, dan dia akan terus berkembang menjadi embrio dan terus berkembang menjadi janin ya, janin yang matur atau cukup bulan. Itu biasanya memakan waktu 9 bulan 10 hari atau 280 hari atau dalam minggu juga 40 minggu sampai nanti waktu persalinannya ya, persalinan tiba. Itu adalah pengertian dari kehamilan itu sendiri ya. Kehamilan itu kan proses ya, otomatis dalam proses itu tidak mudah, banyak sekali keluhan-keluhan dan apa ya, yang inilah, tapi kebanyakan keluhan sih yang mewarnai kehamilan tersebut. Tetapi ya memang sekali lagi kita harus syukuri apapun itu, mau sakit, mau bahagia, mau nangis kita syukuri ya, karena itu namanya sebuah proses sih ya. Terus karena kehamilan itu hormon-hormon di dalam tubuh seorang wanita itu berubah drastis. Hormon itu naik ya, seperti hormon estrogen, progesteron, ditambah hormon kehamilan ya. Demi apa? Demi kesejahteraan janin. Jadi memang kalau keluhan ini bisa dirasakan, bisa tidak, tetapi bukan yang tidak merasakan itu tidak normal, enggak. Justru tidak ada keluhan pun ya alhamdulillah, itu bonus sekali gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar kan mensyukuri apapun itu, karena setiap wanita itu berbeda, setiap tubuh wanita itu berbeda, kita tidak sama gitu, walaupun memang rata-rata umumnya seperti itu. Kenapa sih di kebidanan banyak sekali ya? Iya, kita bahas karena memang secara umumnya seperti itu. Jadi memang kalau hamil itu pasti mual muntah, pasti morning sickness, pasti lebih sensitif, pasti ngidam gitu ya. Tapi tidak semua wanita merasakan hal seperti itu. Jadi bagaimana kitanya gitu, dan seberapa naiknya hormon, kadar hormon di dalam tubuh. Ada yang sebagai pelengkap, ada yang jadi cantik ya, ada yang itu pokoknya beda-beda gitu. Tapi memang ya itulah namanya proses gitu. Tapi jangan khawatir, jangan aku nggak ada keluhan gitu. Jadi bukan, justru yang nggak ada keluhan itu bonus juga ya gitu. Nah, dari proses kehamilan tersebut, jika sudah matur bayinya, sudah cukup bulan, maka akan terjadi proses kontraksi. Apa sih kontraksi itu? Mules ya. Kalau biasanya di ibu-ibu ini ya biasa mules, terus sakit gitu, itu teratur. Nah, itu yang disebut nanti persalinan. Jadi keluarnya hasil konsepsi ya, janin yang tadi keluar ya, sampai semuanya, seperti ketubannya, seperti plasentanya, seperti itu ya. Tahapnya sama, ada tahapnya juga, ada pembukaan namanya 1-10 cm. Itu merupakan proses juga dan diwarnai dengan stresnya ibu karena sakit ya, terus jadi nggak nyaman, jadi aku nyerah, aku nggak semangat, biasanya seperti itu. Nah,
itu tuh sebenarnya malah jadi pikiran untuk kita sendiri, gimana sih ya gitu. Sekarang alhamdulillah karena teknologi sudah canggih, ilmu pun juga ikutan itu ya, semakin ada kemajuan gitu. Akhirnya banyak para bidan, para dokter, ilmuwan-ilmuwan meneliti tentang tentang persalinan, bagaimana sih cara nggak sakit gitu. Nah, banyak metode. Nah, sekarang mungkin saya akan mengenalkan tentang metode hypnobirthing. Kenapa saya pilih itu? Karena saya juga pernah merasakan, pernah di hypnobirthing juga, jadi ya nyambung gitu loh ya. Mungkin saya tidak akan lebih jauh dalam lagi mengenalkan itu. Saya cukup ya saya tahu gitu aja, karena memang saya bukan ahlinya gitu ya, bukan ahlinya dari ini, dari hypnobirthing ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi ahlinya juga nanti ya. Oke, itu mungkin sedikit ilmu gambaran tentang persalinan kehamilan gitu. Nah, saya sedikit bercerita pada waktu hamil 9 minggu gitu, saya sudah mulai memberdayakan diri saya, karena pada waktu kuliah saya pokoknya harus bisa nanti hypnobirthing. Alhamdulillah saya berhasil gitu mewujudkan itu. Saya melakukan hypnobirthing dari umur 9 minggu, itu ikut seminar ya. Terus yang ke ininya terus sampai memang waktunya persalinan. Saya ikutan yoga juga, semuanya lah ya, karena untuk memberdayakan diri saya biar saya tidak mengeluh kayak gitu ya, meskipun memang ada namanya ibu hamil pasti ingin dimanja ya, begitu sih sebenarnya. Nah, pokoknya saya happy banget gitu hamil itu, banyak bersyukur banget, banyak baca-baca juga gitu. Dan emang saya masih kerja waktu itu ya, jadi lamun bahasa Sunda nama kabar berangkeun gitunya hamil teh. Tapi emang bener-bener hamil itu menguras tenaga banget ya, menguras pikiran, apalagi menguras istirahat tidur banget gitu. Dan alhamdulillah dengan hypnobirthing ini saya bisa bobo nyenyak, saya jadi keluhannya minim sekali gitu. Nah, cuma pada saat persalinan itu kan yang ditunggu-tunggunya ya, apa boleh buat, itu udah takdir. Akhirnya saya lahiran itu di usia 36 minggu lebih 3 hari. Itu memang belum usia cukup bulan ya. Kalau cukup bulan kan 37 minggu. Jadi pada saat itu ketuban saya sudah pecah dan memang udah didiagnosis KPD ya, karena memang pembukaannya baru 1 gitu ya, 1 menuju 2 cm. Akhirnya saya dibawakan ke rumah sakit karena memang kalau di bidan itu tidak diperbolehkan ya, takutnya nanti kejadiannya harus induksi kah atau harus sesar kah atau apapun itu, takutnya ada penyulit lainnya yang membersamainya gitu. Jadi akhirnya saya putuskan saya ke bidan dulu. Oh iya, ini udah ketuban pecah. Akhirnya ke rumah sakit itu dini hari sekitar jam 12-an gitu, dan sampai ke rumah sakit dan lah itu proses induksi jam 8 pagi. Akhirnya lahir jam 12.55. Itu normal, alhamdulillah. Saya beruntung sekali, saya bersyukur banget gitu ya, bisa merasakan gimana sakitnya induksi gitu, bisa merasakan mulesnya yang hebat. Tapi memang itu di situ juga saya masih harus bisa merelaksasikan diri sendiri. Dan ternyata memang iya, saya coba dengan pada saat mules, kalau misalnya kitanya tegang, bisa kita mereket gitunya sakit banget, malah sakit banget. Tapi kalau misalnya relax, itu tuh enak banget gitu loh ke kitanya juga ya, jadi bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu. Dan memang pada saat kalau nolong partus gitu, nolong persalinan, kalau ini bener-bener pada baik ya. Jadi memang itu tuh adalah mindset kita yang jalan, kita harus berpikiran positif gitu ya. Sampai akhirnya mungkin saya agak sedikit kecewa karena tidak bisa merasakan proses yang pengen diidam-idamkan. Tapi alhamdulillah nyaman, lancar, terus apa lagi ya, bahagia juga. Cuma mungkin kecewanya karena aku tuh karena induksi itu kali ya, udah berpikiran negatif, salah, itu udah membuyarkan pikiran. Tapi aku seneng banget pasca melahirkannya itu cepat pulih ya. Terus bayi juga alhamdulillah nggak rewel sama sekali. Paling ya namanya bayi ya, nangis-nangis biasa itu lumrah sekali, jadi nggak pernah rewel ini gitu.
Jadi ya enak banget. Makanya ayo ibu-ibu, mumpung masih ada waktu, gunakan waktu 9 bulannya itu bukan untuk malas-malasan, bukan untuk aku lagi hamil aku harus kayak gini, enggak. Kita harus memberdayakan diri kita gali ilmu terus, kita parenting, kita apa sih hobi kita cari-cari ilmu, itu sih yang harus kita iniin. Karena selain bermanfaat, kita juga menjadi nambah wawasan. Metode-metode apapun kalau udah dicoba tuh nantinya nggak penasaran dan ada rasa bahagia gitu, kita udah belajar dan menguatkan diri sendiri gitu aja sih pesannya. Jadi ibu-ibu yang lagi pada hamil atau yang masih belum hamil, kita harus berusaha benar-benar, karena usaha itu sebagian ini ya ikhtiar itu benar-benar gitu indah, prosesnya indah sekali dibanding dengan hasilnya ya. Jadi memang harus diberdayakan ya, 9 bulan itu waktu yang panjang. Nah, mengisi waktu kekosongan itulah yang memang harus kita gunakan. Nah, itu sih sedikit cerita pengalaman pribadi saya. Jika memang dirasa bermanfaat, ambil manfaatnya, terus ikutin aja deh, karena insya Allah kita bisa relaksasi juga nantinya, bisa menghubungi bidan-bidan yang memang sudah bersertifikat hipnobirthing, cari aja. Ya begitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.